Hari ini adalah hari terakhir kita doa seminar kesembuhan tentang Ekaristi, maka kita nyanyikan satu lagu yang berkaitan dengan Ekaristi. Bersyukur padamu ya Tuhan, berkat Ekaristimu yang menjadi santapan jiwa dan memuaskan dahaga. Ku bersyukur padamu ya Tuhan, berkat Ekaristimu yang jadi kekuatan iman, warna dan cinta Tuhan. Kasih-Mu aku selalu mengharapkan aku padamu, memahami kehendak-Mu untuk membawa damai-Mu. Kasih-Mu aku selalu cahaya lubuk hatiku, dalam setiap langkahku melaksanakan firman-Mu. Bersyukur padamu ya Tuhan, berkat Ekaristimu yang menjadi santapan jiwa dan memuaskan dahaga. Bersyukur padamu ya Tuhan, berkat Ekaristimu yang jadi kekuatan iman, warna dan cinta Tuhan. Kasih-Mu aku selalu menghantar aku padamu, memahami kehendak-Mu untuk membawa damai-Mu. Kasih-Mu aku selalu cahaya lubuk hatiku, dalam setiap langkahku melaksanakan firman-Mu. Kasih-Mu aku selalu cahaya lubuk hatiku, dalam setiap langkahku melaksanakan firman-Mu, melaksanakan firman-Mu, melaksanakan firman-Mu.
Ya Bapa, kami bersyukur padamu ya Bapa, karena Kau telah berikan kami Ekaristi, Kau berikan kami dengan pengorbananmu, kami kenal dalam Ekaristi. Semoga dengan pengorbananmu kami Kau hantar kepadamu untuk memahami kehendak-Mu dan membawa damai kepada sesama kami. Mari kita lanjutkan pujian hari ini. Kita lebih dalam lagi. Kita angkat satu pujian, kita angkat penyembahan pada malam ini, kita angkat dalam hati kita sembah, kita minta bahwa Yesus telah mengorbankan dirinya mulai dari yang terjual. Kita berikan yang terbaik bagi diri. Ku mau menyembahmu.
indah, bunyikan kuda dan darahmu. Engkau sama Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembahmu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, bunyikan kuda dan darahmu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembahmu. Hidupku ku mau menyembahmu. Seumur hidupku ku mau menyembahmu. Seumur hidupku ku mau Bapa, Engkau begitu baik bagi kami. Engkau memang layak untuk disembah, Engkau layak untuk diikuti. Engkau telah berikan kasih yang melimpah kepada kami. Engkau relakan putramu sendiri hadir di tengah-tengah kami. Engkau rela menebus dosa-dosa kami agar kami pantas di hadapan-Mu. Ya Bapa, berkatilah kami, buka hati kami sehingga kami dapat menerima sabda-Mu yang Engkau berikan pada hari ini melalui romo kami, romo diri. Dan apa yang disampaikan kami dapat meresapkan dalam hati kami. Turunkan Roh Kudus-Mu sehingga
akan disampaikan adalah apa yang kau inginkan pada kami juga. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu sepanjang segala abad. Terima kasih, silakan. Bapak Ibu, shalom. Selamat malam untuk Anda semua. Salam sehat selalu. Amin. Bapak Ibu, saya diminta untuk mengisi seminar yang terakhir. Temanya adalah doa penyembuhan melalui Ekaristi. Tetapi doanya saya ganti puasa, karena ternyata saya lupa kalau kata pertama itu doa, tapi doa dan puasa tentu ada kaitannya. Ya. Kalau kita bicara tentang kesembuhan, ya, beberapa pertemuan yang lalu sudah 4 kali pertemuan, ya, kita bicara tentang penyembuhan. Ya. Kenapa? Kalau penyembuhan itu datangnya dari siapa atau dari mana? Kalau orang kan mengalami sakit, kalau Abang jadi jelaskannya, sakit itu ada berapa macam? 2. Satu, sakit karena fisik atau karena jasmani. Yang kedua, sakit karena rohani. Kalau sakit fisik itu apa? Encok, batuk, sakit punggung, ya, migrain, dan seterusnya. Kalau sakit rohani, stres, ya, apa itu? Ya, sedih nggak jelas, baper berkepanjangan, terus khawatir berlebihan, apalagi benci, marah, terus apa? Trauma. Ya. Trauma itu bisa fisik, bisa psikis, ya. Trauma karena dengkulnya mau copot, itu kan trauma. Atau pikirannya buntu, jadi trauma, ya. Ya, tapi juga trauma karena hal-hal yang berkaitan dengan relasi, ya, bisa relasi dengan orang lain. Ya, kalau orang mengalami sakit penyakit dan mengalami kesembuhan, kesembuhan itu datangnya dari mana? Dari Allah, dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Luar biasa, ya, sombongnya. Kesembuhan dari diri sendiri. Betapa sombongnya manusia. Ya, kalau kita disembuhkan itu selalu melalui ya, macam-macam jawabannya, belum ada kata sepakat. Ya, kalau kita disembuhkan itu melalui doa, karena judul kita itu, ya sesuaikan dengan judul aja. Kalau judulnya bukan itu, ya, jawabannya tentu bukan itu. Ya, ya. Kesembuhan itu munculnya dari mana? Ya, dari Allah. Tentu ada, Allah tidak langsung menyembuhkan manusia, tetapi melalui perantaraan atau sarana lain. Ya. Tetapi ada juga Allah yang menyembuhkan secara langsung di dalam peristiwa khusus yang disebut dengan peristiwa Mujizat. Ya, betul. Peristiwa mujizat. Nanti saya akan ceritakan beberapa mujizat yang berkaitan dengan penyembuhan. Ya. Kenapa Allah kemudian menjadi sumber dari penyembuhan manusia? Karena apa? Karena apa? Karena apa? Karena Allah selalu ingin mengerjakan hal-hal yang baik bagi kehidupan semua anak-anaknya. Iya atau tidak? Ya. Betul atau benar? Betul. Ya. Allah itu selalu ingin mengerjakan hal-hal yang baik kepada anak-anaknya. Tuhan tidak pernah menginginkan hal yang buruk terjadi pada anak-anaknya. Kalau yang kadang-kadang menginginkan hal buruk terjadi pada orang lain itu siapa? Manusia.
saya kadang-kadang ya. Dulu saya pernah cerita ya, di waktu saya bertugas di salah satu paroki ya, inisialnya Lem. Sudah jelas ya Lem. Itu saya kalau jalan ke arah panti, di sana ada panti Kinderdorf ya. Baterainya siap habis. Oh itu di sana gitu. Tapi kan baterai saya habis, saya udah mengkarat ya. Itu baterai di dalam yang tengah ada. Waduh, belum bisa masukkan, harus break dulu nih. Bisa pakai itu? Mungkin bisa ya. Kalau harganya beda pasti nggak masuk. Ya, rasanya mau bisa. Untuk masuk ya. Udah ada. Saya harus naik dulu, ngambil dulu baterai nggak apa-apa. Tadi kelupaan, jadi haruskan dulu aja ya Mas Kevin. Sudah mau mati banget, belum banget kan? Ya. Tak takut nanti saya lupa. Sudah lupa kan? Dan mau saya sampaikan tadi terakhir. Ya. Ya, di Kinderdorf ya. Pada di Kinderdorf tuh ada sebuah tumpukan sampah di pinggir jalan. Di situ ada tulisan besar dengan spanduk ya. Ditulisnya dengan tinta merah ya, ditulis saya mengutuk Anda semua yang membuang sampah di sini. Nanti Anda akan mengalami disebutnya laknat ya. Laknat apa ya? Saya lupa kata-katanya. Laknat 7 keturunan. Wah, kata-kata umpatan sebenarnya menegur orang yang membuang sampah di situ di pinggir jalan yang sebenarnya mengganggu ya pemandangan dan juga mengganggu sanitasi lingkungan gitu. Tapi dengan kata-kata yang keras, dengan ya semacam kata-kata doa, tetapi kata-kata doanya itu mengancam, ya. Itu mengerikan. Ya. Dan Allah tidak pernah melakukan itu. Sekalipun manusia berdosa sekalipun dalam dosa yang sangat besar dan sangat dalam, Allah tetap ingin mengerjakan hal yang baik kepada orang. Termasuk orang-orang yang ya karena kesalahan sendiri kemudian mengalami satu penyakit. Oke, kurang lebih itu. Saya boleh break dulu ngambil ini. Daripada mati nanti PD-nya selesai ya. Mohon maaf ya. Boleh diisi dengan snack. Bagus ya, idenya kreatif ya. Ya silakan snack dulu. Ya harus berikut. Ya jadi kan panitia yang ngasih ya, tapi saya nggak sama. Oke. Sesuai dengan tema yang kalau saya nggak nyambung. Tadi bisa dari coba. Ya, kalau kita bicara penyembuhan melalui Ekaristi, saya teringat kata-kata doa ini. Ya. Kata-kata doa ini sangat luar biasa. Ya. Bisa kita baca bersama-sama. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Ini kata-kata luar biasa. Saya kalau membaca doa ini dalam Ekaristi itu merinding. Kadang nyes, itu ada perasaan berbeda. Ya, Tuhan sejak pantas Engkau datang pada saya. Ungkapan ini mau mengungkapkan apa? Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya. Mau menyiratkan apa? Ya, ketidakpantasan itu menyiratkan apa? Ya, sikap kerendahan hati, sikap kehambaan kita di hadapan Tuhan.
ya, bahwa kita itu tidak pantas, ya. Tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Tuhan gak usah repot-repot dengan melakukan tindakan, tetapi berkata saja, bersabarlah saja. Hanya dengan kata-kata saja, maka saya akan sembuh. Pernyataan doa ini sumbernya dari mana? Dari mana? Ya, betul. Peristiwa perwira ya, yang disembuhkan bukan hambanya yang sakit. Kita lihat videonya sebentar. Suaranya sudah dicoba. Di Yerusalem pada hari raya Paskah dan melihat semua yang dia lakukan selama hari raya. Lalu Yesus kembali ke Kana di Galilea, di mana ia pernah mengubah air menjadi anggur. Di sana ada seorang pegawai pemerintah yang putranya sedang sakit di Kapernaum. Ketika ia mendengar bahwa Yesus datang dari Yudea ke Galilea, ia menemuinya dan memintanya datang ke Kapernaum untuk menyembuhkan putranya yang hampir meninggal. Kalian tidak terpercaya kalau belum melihat keajaiban. Tuhan, cepat datang. Sebelum putraku meninggal. Pura-pura. Putramu sudah sembuh. Orang itu percaya akan perkataan Yesus, lalu pergi. Di tengah jalan, para pelayan menyampaikan kabar. Putra Tuhan sekarang sudah sembuh. Dia bertanya pada mereka, pukul berapa putranya mulai sembuh? Kemarin kira-kira pukul 1 tengah hari demamnya mulai turun. Lalu dia teringat bahwa persis pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, Putramu sudah sembuh. maka ia dan seluruh keluarganya percaya. Itulah keajaiban kedua yang dibuat Yesus setelah ia datang dari Yudea ke Galilea. Ya, baik. Ya, inspirasinya dari ini kata-kata doa tadi. Ya, tapi ini karena dikisahkan dalam sebuah film, apakah kejadiannya persis dengan yang ditayangkan dalam film itu atau tidak? Ya, mungkin mirip ya, tetapi seperti itu. Cuma dialognya yang agak berbeda karena dibahasakan dalam bahasa Indonesia. Tentu ada beberapa yang terpotong, ya, tidak persis sama, tapi ya nggak apa-apa. Ini mau menggambarkan bagaimana sang perwira tadi yang anaknya sedang sakit itu anaknya kemudian sembuh karena perkataan Yesus. Ya. Nah, sekarang kapan kita sering bertemu dengan atau mendengarkan perkataan Yesus? Kapan? Kapan? Dalam Ekaristi. Ya. Siapa yang sering mendengarkan perkataan Yesus?
Siapa di antara Anda yang sering mendengarkan perkataan Yesus? Tidak usah angkat tangan. Tapi saya yakin bahwa Anda yang setia dan tekun merayakan Ekaristi, Anda adalah orang-orang yang sering mendengarkan perkataan Yesus. Ya. Nah, ini sekarang ada beberapa pertanyaan yang patut kita renungkan. Selanjutnya, ya. Kita akan masuk ke dalam Ekaristi itu sendiri. Yang pertama, ini ya. Yang pertama ini, ya. Bagian mana dalam Ekaristi menurut Anda yang paling penting? Semua. Yang mana? Yang paling penting. Sebagian sini mengatakan bagian konsekrasi. Alasannya karena di sanalah terjadi transubstansi, ya. Transformasi, perubahan. Ya, begitulah. Ya. Itu bagian yang paling penting. Ya. Ada yang punya pendapat yang berbeda. Cuma itu aja. Semuanya itu bagian apa saja? Ya, ya. Dari awal sampai akhir. Ya, sampai akhir apa? Sampai akhir makan siang. Snack lagi ya sampai akhir snack. Ya, sampai akhir perayaan itu selesai. Ya, kalau kita keluar sampai dengan selesai. Kalau setelah mobil keluar pulang buru-buru, ya. Kalau sudah janjian, ya. Dulu saya mengalami waktu di tugas di salah satu paroki, inisialnya I. Kalau ini nggak tahu pasti, tahu ya. Indramayu, ya, Indramayu. Di sana itu kalau hari Minggu uniknya, kalau kita kan di sini gereja di sini, bukaan warung WK di sana masih belok-belok ya, nggak kelihatan ya. Kalau di Indramayu itu gerejanya itu pintu belakangnya itu kayak gini, rolling door ya, dibuka jemblang gitu loh bahasa Jepang ya, jemblang, dibuka jemblang ya, jadi terbuka ke belakang gitu keluar. Terus di belakang itu kan ya ada atapnya tapi terbuka sekitarnya, tidak ada tembok, lalu tambahan untuk umat kalau penuh gitu di luar. Lalu belakangnya lagi, nah itulah jajanan-jajanan dengan bau-bauan yang wangi ya. Ada beberapa kali itu saya mengamati, kalau saya bisa di tengah gini ya, di atap, paling ujung, paling belakang ujung saya itu jualan sate. Jadi cukup menggiurkan. Kalau misa, saya makanya kalau misa agak sering tertunduk ya. Kalau jalan ada pandangan ke depan itu tukang satenya ngambil sini jajan gitu ya, jadi bikin kesel. Tapi ya gitu keadaannya. Kadang-kadang ada umat itu belum selesai berkat ya. Setelah selesai dia terima komuni itu keluar kemana? Ke tukang sate, bok 5 ya bungkus, 2 yang 2 diduluin, 2 dimakan dulu, dicipin ya. Yang 5 dibungkus. Setelah makan selesai kembali lagi ke Ekaristi. Mentang-mentang udah terima komuni ya, kembali lagi, dan itu diikuti oleh yang lain. Lalu pemulanya siapa? Yang mulai begitu siapa? Saya mati ternyata mantan pelajar. Mantan pelajar ya, tinggal di situ, lalu menikah dengan orang situ, lalu bikin ontran-ontran ya. Mentang-mentang yang mimpin bisa itu ada kelasnya dulu. Saya di kelasnya dia gitu. Ya karena kenapa kelihatan? Karena dia tinggi besar gitu. Nah, dia duduknya selalu di paling belakang. Karena apa? Ya karena kan gampang pesan makanan dulu sebelum ini. Karena apa? Kalau sudah selesai misa, tukang sate itu diserbu. Tukang sate nggak kelihatan lagi bentuknya. Karena dikerumuni banyak orang ya. Orang udah ini. Nah dia kan nggak mau ketinggalan, nggak mau kehabisan ya. Pesen dulu ya. Dia mendahului. Nah begitulah orang bahkan Ekaristi tidak sampai dengan selesai. Padahal sesungguhnya seluruh bagian Ekaristi itu adalah berarti. Tidak ada yang paling penting
Ya. Kalau konsekrasi atau doa syukur agung itu tidak disebut sebagai paling penting, tetapi disebut sebagai sebagai puncak dari perayaan Ekaristi itu sendiri. Puncak itu berbeda dengan penting. Ya. Itu yang saya satu. Lalu yang kedua, pertanyaan kedua, dalam Ekaristi menurut Anda mana yang memiliki daya atau kuasa menyembuhkan? Mana? Semuanya. Apakah pengumuman gereja itu memiliki kuasa menyembuhkan? Ya, memiliki kuasa? Memiliki. Ya kan? Karena kan kalau Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, besok akan diadakan jalan santai. Semua dapat door prize. Semua sukacita kan? Orang dari biasa-biasa aja mengalami sukacita yang luar biasa, sembuh tidak? Sembuh, penyembuhan, penghiburan ya. Orang mengalami kesembuhan itu mengalami penghiburan di dalam dirinya ya. Kalau dalam doa presidensial, doa pembuka dan doa penutup, imam mendoakan dengan kusuk, dengan hikmat, umat mendengarkan, bisa memiliki daya penyembuhan atau tidak? Ya, bisa. Orang tertegun dengan kata-kata doanya, wah itu sayang banget kali. Nah, terus, aduh nyes. Ya. Orang mengalami sesuatu di dalam dirinya. Ya. Maka bisa disimpulkan, ya nggak saya sebutkan satu persatu dalam bagian Ekaristi ya. Itu bisa disimpulkan bahwa seluruh bagian dari tahap-tahap Ekaristi itu menjadi penting dan bermakna. Maka jangan sampai kita mendistorsi atau mengurangi satu bagian yang saya kira itu kita anggap tidak terlalu penting, ya. tidak perlu kita dengarkan. Gitu. Ya itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana Ekaristi itu memiliki daya atau kuasa menyembuhkan? Bagaimana? Ekaristi itu akhirnya bisa memiliki daya atau kuasa menyembuhkan. Bagaimana? Ya. Apakah beriman saja cukup? Apakah percaya saja cukup? Ya, bagaimana Ekaristi itu akhirnya bisa memiliki daya atau kuasa menyembuhkan? Kok diam? Saya juga ikut-ikutan diam tertegun. Apa? Ya, bagaimana Ekaristi bisa memiliki daya atau kuasa menyembuhkan? Apa? Pertobatan. Apalagi? Ya, ikuti dengan sungguh-sungguh. Saya mau mengatakan bisik-bisik ya. Hadir saja dalam Ekaristi. Apa? Hadir. Bagaimana Ekaristi itu bisa memiliki daya menyembuhkan kalau kita nggak ada di situ? Ya enggak? Ya. Berarti kita harus hadir dalam Ekaristi. Ekaristi itu membutuhkan kehadiran. Karena Ekaristi itu adalah akan berarti karena ada perjumpaan. Ya. Kehadiran dan perjumpaan itu adalah sarana dan daya untuk mendapatkan penyembuhan. Iya atau tidak? Ya. Ya. Maka kalau Anda mau sembuh, apa yang bisa kita lakukan? Hadirlah di dalam Ekaristi. Kalau Anda percaya bahwa Ekaristi itu memiliki kuasa atau daya penyembuhan. Ya. Saya bersyukur karena sebentar lagi Keuskupan Bandung akan kedatangan roh seorang suci yang memiliki kecintaan luar biasa di dalam Ekaristi, yaitu Beato Carlo Acutis, seorang anak muda yang meninggal di usia remaja. Usia remaja itu di usia tepatnya usia 15 tahun. Kalau nggak ingat 15 ya bilang aja usia remaja udah benar. Yang bilang usia lansia ya itu salah total karena usianya 15 ya. Dia meninggal di usia 15.
Apa yang diperjuangkan oleh seorang Karl Acutis? Karl Acutis itu di usianya yang remaja, yang sangat belia ini, apa yang dikerjakannya? Dia memiliki semangat yang luar biasa hadir dalam Ekaristi, itu pasti. Yang kedua, dia adalah seorang katekis. Dia adalah seorang pewarta. Untuk mewartakan Ekaristi itu memiliki daya ilahi yang luar biasa. Tidak hanya tidak hanya daya penyembuhan, tetapi kalau Acutis mengatakan bahwa Ekaristi itu memiliki daya mujizat yang luar biasa bagi kehidupan orang beriman. Maka kemudian yang dilakukan oleh Karl Acutis adalah mengumpulkan berita-berita atau peristiwa-peristiwa mujizat dalam Ekaristi di seluruh dunia. Jumlahnya banyak sekali dan ditulis dan sekarang sudah didokumentasikan di dalam sebuah bukunya berjudul Mujizat Ekaristi. Kok jadi promosi buku ya? Tapi memang itu kenyataannya. Karl Acutis itu melakukan itu. Ya. Lalu bagaimana Karl Acutis yang di usia remaja ini, di usia 15 tahun sampai di usia 15 tahun ini memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap Ekaristi? Nah, ibunya bercerita ya. Nanti sekarang tanggal 30 ya. Besok itu relikwi Beato Karl Acutis itu akan dibawa ke Indonesia oleh Romo Wahyu dan Romo Willy ya. Kemudian yang kebetulan besok itu pulang studi. Ya, kemudian Romo Wahyu kami titipkan surat dari Bapak Uskup Monsur Anton untuk mengambil relikwi di kota Assisi di Italia, dan kemudian diberikan ya. Ada seorang teman di Bandung yang bekerja keras untuk mengkontak orang-orang yang ada di sana berkaitan dengan jenazah Karl Acutis dan diberikan, termasuk chat WA dengan ibunya Karl Acutis yang masih hidup. Chat minta tolong untuk kami di gereja Uskupan Bandung diberikan relikwi, dan puji Tuhan besok itu relikwinya datang dan akan ditahtakan di BSA, di gedung Domisili Asih Uskupan Bandung, dan boleh dihadiri oleh ya. Jadi kalau Anda tertarik untuk datang dan berdoa di hadapan relikwi Beato Karl Acutis, silahkan nanti datang mulai tanggal 20 sampai seterusnya ya, akan ditahtakan di sana. Dan akan diadakan juga pameran mujizat Ekaristi. Ya, ini pameran promosi kegiatan. Nanti silakan datang ya. Kalau nggak datang awas. Bagaimana Ekaristi itu memiliki daya menyembuhkan? Ya hadir. Beato Karl Acutis itu memiliki kehadiran yang sangat, hampir setiap hari dia datang misa. Kalau ditanya, ngapain sih kamu anak muda? Apakah kamu nggak punya kegiatan lain selain misa dan kegiatan-kegiatan rohani? Ya. Sebenarnya dia mengatakan banyak waktu saya habiskan untuk bermain dengan teman-teman sebaya saya. Tetapi dia juga menyediakan waktu untuk berjumpa, bertemu dengan orang-orang yang sedang kesusahan secara ekonomi, secara material. Meskipun di usia belia, dia juga memiliki solidaritas yang kuat terhadap orang-orang yang menderita. Dia kadang-kadang membantu dengan caranya, ya cara anak remaja lah, membantu kalau sedang ada pengemis, ya dia berikan uang sedikit yang dia punya, ya uang sakunya yang dia punya kepada pengemis dan sebagainya. Itu bentuk-bentuk yang sederhana yang mungkin banyak orang lakukan, ya. Tetapi kalau Acutis melakukan itu karena apa? Karena dia diinspirasi oleh kekuatan sabda, kekuatan sabda Tuhan melalui Ekaristi yang dirayakan terus-menerus. Ya. Lalu apa yang dialami dalam pengalaman Ekaristi itu membuat Karl Acutis sungguh mencintai Yesus. Dia pernah mengatakan kepada ibunya bahwa aku hidup bukan hidup untuk diriku sendiri, karena Yesus selalu ada di dalam diriku kemanapun aku berada. Dia pergi ke beberapa negara untuk mencari data atau informasi terjadinya peristiwa mujizat-mujizat Ekaristi di antara peristiwa-peristiwa yang ada. Nah, sudah ditulis dalam buku itu. Saya cerita contohnya, misalnya itu di saya membawa catatannya itu ada seorang perempuan yang namanya Martha Robin. Ya. Martha Robin ini
lahir tahun 1902. Ya, dia tinggal di desa kecil di Dreux di Prancis. Dia itu mengalami sakit penyakit. Ya. Dia seorang Katolik yang beriman, tetapi sejak di usia 16 tahun, di tahun 1918 dia mengalami sakit penyakit. Dia demam, terus koma, jatuh sakit dan koma sampai dengan 20 bulan. Koma 20 bulan dan tidak bisa apa-apa. Lalu setelah sadar, ya setelah 20 bulan tadi dia sadar, tetapi setelah sadar kesehatannya tidak berangsur-angsur pulih, tetapi malah semakin parah atau memburuk. Ya. Malahan kemudian dia tidak bisa menggerakkan seluruh anggota tubuhnya. Maka orang sering menyebutnya Martha Robin ini sebagai mayat hidup, karena dia tidak bisa bergerak, lalu juga tenggorokannya itu semakin kaku dan tidak bisa menelan apapun termasuk air. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya berbincang dengan sahabat saya orang Jakarta yang kebetulan dia berkeluh kesah tentang sakit penyakitnya itu asam lambung yang sangat hebat, lalu membuat tenggorokannya itu tersumbat, minum air pun balik ya. Di beberapa bulan, 2 bulan full dia tidak bisa makan, ya, hanya minum susu dan minum air saja. Terus terakhir itu minum air pun agak susah, tapi sudah diterapi dan mulai bisa minum dan makan makanan yang ringan, yang mudah ditelan gitu. Tapi sekarang sudah mulai ada progres. Tapi Martha Robin tidak, dia terus begitu. Tetapi mujizat terjadi. Martha Robin selama hidupnya dia adalah seorang perempuan yang sangat taat dan beriman. Dia tekun hidup di dalam Ekaristi. Ya, di dalam keadaan yang sakit itu terpancar dalam wajahnya itu kerinduannya yang besar untuk menerima sakramen Maha Kudus. Tetapi tidak memungkinkan karena sakitnya yang demikian. Akhirnya pada suatu hari, karena kerinduannya yang mendalam itu, dia kemudian dibawakan oleh seorang imam ke rumahnya, itu komuni suci yang kemudian dipaksakan untuk diberikan kepada Martha Robin untuk ditelan. Tetapi secara ajaib komuni suci itu masuk ke kerongkongannya dengan cara misterius, ya. Tidak dengan ditelan, tapi tiba-tiba masuk hilang di dalam tubuh Martha Robin. Dan begitu seterusnya. Tidak hanya sekali itu, tetapi kemudian dilanjutkan setiap minggu imam selalu datang untuk memberikan komuni suci kepada Martha Robin, dan komuni itu masuk dengan sendirinya dengan cara misterius terus-menerus sampai dengan akhir hayat. Selama 50 tahun Martha Robin mengalami pengalaman sakit penyakit seperti ini, dan dia itu menerima komuni suci sejak usia sejak 20 bulan dia sakit sampai dengan di tahun dia meninggal itu tahun 1981 ya, 50 tahun dia menderita. Lalu dan komuni terakhir itu di hari Rabu, biasanya kan diberikan hari Selasa pas jadwal PD kita ya, luar biasa. Ya, ini bukan kebetulan loh, ini kuasa Tuhan puji Allah. Hari Selasa jangan diganti ya, PD-nya tetap Selasa aja. Ya, itu dan hari Rabu, ya, hari Rabu itu terakhir karena dia sebelum meninggal, hari Rabu dia merayakan Ekaristi dan diberikan komuni suci seperti biasa. Komuninya itu masuk secara misterius di tubuhnya. Ada seorang profesor yang ateis, seorang filsuf yang ateis itu menemui si Martha Robin ini, mengecek sebenarnya apakah benar ini. Dia kan pasti karena ateis, ragu-ragu ya dengan kuasa Tuhan. Ternyata dia kemudian percaya bahwa ternyata benar ya, yang terjadi ini sebuah mujizat Ekaristi yang terjadi di dalam diri Martha Robin. Luar biasa. Ini salah satu contoh Martha Robin. Ada ini awam yang sakit. Lalu contoh yang kedua itu
peristiwa mujizat Ekaristi yang sangat terkenal yang ditulis oleh Karl Acutis itu di Italia, di kota Lanciano. Ini salah satu peristiwa mujizat Ekaristi yang sangat terkenal di seluruh dunia, di Lanciano. Ada seorang imam Basilian yang merayakan Ekaristi. Selalu kalau dia merayakan Ekaristi itu seringkali meragukan apakah yang dikonsekrasi itu akhirnya jadi seperti dalam doa, ya. Apakah tubuh, apakah hosti dan anggur ini berubah betul menjadi tubuh dan darah Kristus atau tidak, itu dia memiliki keraguan. Dia bergumul dengan keraguan itu, benar nggak sih? Mungkin Anda bertanya, kalau kamu punya keraguan atau tidak? Saya sih sering belajar percaya. Ya, seorang imam ini ragu-ragu. Karena ragu-ragu, akhirnya dia hampir memutuskan untuk meninggalkan imamatnya. Karena dia merasa bahwa ini mengkosong. Ya, ini bukan peristiwa yang seperti dalam doa. Ya, karena keraguan itu. Lalu pada saat dia merayakan Ekaristi, dia itu menjatuhkan, pada saat membagi komuni itu dia menjatuhkan hosti, ya, hosti yang dia pegang, dia jatuh. Dalam tradisi gereja Katolik, kalau hosti jatuh lalu diapakan? Ya pasti diambil. Itu diapakan? Dimakan. Itu kalau hostinya itu bersih, masih dalam keadaan bersih. Tapi kalau merasa kotor dan nggak tega untuk memakannya, itu diapain? Nah, ini yang dibungkus lalu dibawa pulang, dibagikan kepada mereka dari rumah. Ya, kayak ibu kalau habis acara. Ya. Ini bukan asumsi ya, ini cuma kadang-kadang saya lihat aja. Ya, benar atau enggak saya nggak tahu. Cuma kadang-kadang lihat, nggak selalu sih, nggak selalu salah maksudnya. Nah itu biasanya tradisi gereja itu kalau tidak memungkinkan untuk dimakan, itu ada cara yang kedua. Biasanya di dalam gereja-gereja tradisi zaman dulu, kalau sekarang tidak biasa dilakukan karena imam dan asisten imam itu selalu diingatkan untuk tanggung jawab dengan hosti yang jatuh, yaitu selalu dimakan. Kalau dimakan kan aman. Kalau dulu itu merasa biasanya orang bule itu kan sok bersih dia, jadi kalau udah jatuh ya udah nggak higienis ya, dia nggak mau makan gitu. Dalam tradisi gereja zaman dulu itu selalu tersedia wadah yang berisi air bersih, ya. Untuk apa? Untuk menempatkan hosti yang jatuh. Tujuannya untuk apa? Hosti yang jatuh itu nanti biasanya missioner sudah tangkap di sana, udah tahu karena itu tradisi gereja diajarkan. Missioner langsung ngambil wadah itu yang ada di credence, lalu siap untuk menerima hosti yang jatuh itu dimasukkan ke wadah air itu. Tujuannya itu apa? Ya, supaya hosti itu larut ke dalam air. Lalu kalau sudah lebur dalam menjadi air, terus ya kalau bisa Kristi ya diminum sebagai jimat. Ya, ini kan hosti suci ya, diminum aja ya. Nanti kita hafal loh dua-dua Ekaristi ini keluar kepala ya. Ini kalau mau ujian aja ya, enggak. Supaya apa? Supaya setelah itu kita bawa ke yang disebut dengan sakralium ya. Untuk sebenarnya bukan dibuang. Kalau saya menyebut atau sumur suci itu tidak tempat pembuangan benar-benar rohani, tetapi istilahnya tidak membuang, tapi istilah yang tepat itu adalah menempatkan, ditempatkan atau menempatkan ya. Kalau membuang itu kan sisa nggak kepakai, jadi dibuang di sumur suci ya. Itu kalau hosti atau benda-benda rohani itu di sakralium itu ditempatkan di tempatnya ya. Kalau mungkin Anda juga pernah tahu bahwa kalau bagaimana kita sebenarnya menempatkan barang-barang suci yang rusak yang sudah tidak bisa dipakai lagi di dalam sakralium itu sebenarnya harus
usahakan agar bentuk yang sesungguhnya dari benda-benda itu sudah tidak seperti yang aslinya ya. Makanya tadi kalau hosti itu dicairkan dulu supaya tidak terbentuk seperti hosti yang utuh, jadi sudah campur dengan air, jadi ditempatkan secara secara hormat di sakrarium itu dengan baik. Juga misalnya rosario rusak dan sebagainya, kalau saya sih bengkel rosario, kalau masih ada rosario bisa diperbaiki, saya perbaiki dengan baik ya. Tapi kalau sudah nggak bisa dan tidak bisa dimanfaatkan lagi, ditempatkan di sakrarium ya, itu tambahan informasi saja. Jadi biasanya terjadi seperti itu ya. Tapi kalau di sini saya selalu menganjurkan kita tanggung jawab sebagai pembagi komuni, makan saja ya. Karena biasanya kan jatuh dan tahu, kecuali kalau tahunya itu belakangan terus mohon maaf keinjak-injak yang karena nggak kelihatan jatuh dan tidak diketahui, mungkin menerima dua, yang satu jatuh, yang satu dimakan, dikiranya nggak ada yang jatuh. Lalu yang jatuh itu menjadi kotor dan sebagainya, itu baru diurus seperti tadi. Petugas itu diurus. Lalu yang paling bertanggung jawab siapa? Imamnya. Kalau imamnya nggak tahu siapa? Asisten imamnya. Kalau asisten imam nggak tahu siapa? Turun menurun ya. Seluruh petugas itu yang ada. Kalau petugas itu nggak tahu gimana? Tertib petugas terakhir adalah berani karistik. Cici siap-siap. Menyiapkan wadah air ya kalau ada ini. Jadi cepat enggak ya kalau ada itu, dan kotor. Kalau nggak kotor pasti dimakan. Itu lalu kalau petugas khatibnya nggak tahu, ya umat yang melihat ya, itu bisa melakukan. Ya, tetapi jangan terus kemudian panik dan sebagainya. Itu dulu di sana ya. Sampai di mana tadi ya? Ya, kalau akutis, ya kalau akutis memiliki pengalaman ekaristi yang luar biasa. Kalau akutis meninggal di usia 15 tahun, tetapi dalam perjalanan hidupnya yang singkat itu, dia telah memiliki karya yang besar di dalam gereja, yaitu mengumpulkan dokumentasi peristiwa mujizat ekaristi di seluruh dunia dan dipublikasikan. Dia pernah membuat pameran mujizat ekaristi secara digital melalui media sosial. Ya, kita juga pernah menyontek ya. Kita pernah bikin pameran mujizat ekaristi di sini dan juga di online. Di online-nya dengan KTKC, dengan pengacara. Waktu itu ada beberapa anak muda yang ikut terlibat di sana. Ya. Dan itu yang terjadi. Ya. Mujizat ekaristi itu luar biasa. Sebenarnya terjadi di banyak negara. Kalau dikisahkan sekarang itu ada ratusan mujizat ekaristi yang pernah terjadi. Ada beberapa contoh yang sebenarnya sudah saya tulis di sini, ya, tapi kalau diceritakan akan lama. Nah, itu yang terjadi. Berikutnya, ya, nggak usah introduction, ya, bahwa kesehatan, kesembuhan, kebahagiaan, dan keselamatan itu adalah cita-cita setiap manusia. Orang hidup itu ya butuh bahagia, butuh selamat, butuh sehat, ya, butuh sejahtera. Ya. Tetapi toh pada kenyataannya manusia itu bisa mengalami yang sebaliknya, yaitu sakit penyakit. Ya, seterusnya. Ya. Tetapi bagaimana kita sebagai orang beriman kemudian memandang sakit penyakit itu? Di sini dituliskan, sakit adalah pengalaman manusiawi yang membutuhkan penyembuhan. Gereja tidak hanya menyambut orang sakit sebagai penerima perawatannya yang penuh kasih, tetapi juga mengakui bahwa mereka dipanggil untuk menghidupi panggilan manusiawi dan Kristiani, dan untuk ikut serta dalam pertumbuhan kerajaan Allah dalam cara yang baru dan bermakna. Saya nanti bulan September juga diminta misi PD di Cirebon, temanya sama juga. Saya nggak tahu apakah memang serempak ya. Tahun ini seluruh PD di Bandung itu temanya ini, ya, kesembuhan. Itu saya merasa bahwa pengalaman ekaristi juga menjadi pengalaman yang menyembuhkan untuk saya. Ini pengalaman pribadi. Saya nggak tahu ini terjadi bagaimana, tetapi pada suatu hari, pada saat menjelang Pekan Suci, biasanya para imam itu kan mengikuti misa Krisma dalam tengah-tengah Pekan Suci. Biasanya kalau di Bandung itu
Rebu sore atau Rebu pagi. Nah, sekarang beberapa waktu ini, tahun terakhir ini pagi, Rebu pagi. Tetapi yang benar sebenarnya Kamis pagi. Tetapi karena waktu tidak memungkinkan ya, Kamis pagi, kalau yang pas parkirnya jauh-jauh, nanti sorenya bisa Kamis putih, nggak mungkin, jadi diadakannya Rebu pagi atau Rebu sore. Lalu dalam misa itu saya waktu itu bertugas di Paroki Lembang. Saya mau berangkat atau tidak itu masih ragu-ragu karena kondisi badan itu sedang sakit, saya sedang kena demam. Saya pikir-pikir berangkat tidak. Saya pikir demamnya tidak sangat tinggi, ya sudah saya berangkat saja. Tetapi karena sudah pertimbangan itu karena kalau nggak berangkat ternyata saya terlambat Pranikasti. Lalu semua imam kan pakai juga ya dan pakai kasulah dalam Pranikasti itu. Saya karena terlambat, kemudian nggak mau masuk, lalu nyolong pakai kasulah itu, malu banget terlambat itu. Padahal memang kondisi fisik nggak memungkinkan. Akhirnya saya memilih untuk ikut misa di sakristi di katedral. Dengan susah payah badan tidak makin baik, malah makin demam karena sore hari makin kerasa udara makin dingin itu makin menggigil. Akhirnya setelah selesai misa saya buru-buru pulang dari Rebu. Lalu hari Kamis itu pagi habis bangun tidur itu badan sakit semua, tambah demamnya makin tinggi. Lalu saya mau diperiksa oleh dokter, sama nggak usah, saya minum obat demam saja, nggak usah obat demam, belum turun juga. Saya berdoa dalam hati, Tuhan sembuhkan, karena sebentar lagi saya akan bisa Kamis putih, lalu ada pembasuhan kaki lagi. Bahaya kalau saya masih demam, pasti nggak kuat. Karena saya doa terus, lalu saya paksain makan, awalnya nggak dia makan, saya paksain makan supaya badan makin fit, tapi tidak menolong. Akhirnya kebetulan sekali karena saya tinggal berdua dengan Romo Paulinus, Tuan Romo Paulinus yang sudah meninggal. Romo Paulinus dari Uskupan Sibolga yang sedang studi di UPI, dia kemudian mengatakan, kita akan selebrasi saja. Kalau Romo sedang masih nggak enak badan, saya aja yang mimpin, Romo nggak usah misa. Kata-kata nggak usah misa itu langsung dekat dalam hati saya. Ini Kamis putih, saya nggak misa. Ya. Tapi saya nggak nyalain dia ya. Bukan melarang saya, mengusulkan. Saya hargai isi usulan itu. Iya Romo, saya juga maunya begitu sih, mau istirahat. Tapi ini Kamis putih ya Romo. Ini kan saya suci, saya harus bisa. Tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan, ya jangan dipaksa. Terus Romo LP telepon saya jam 1-an. Romo Dwi, saya kebetulan tidak ada jadwal misa di partai lain. Boleh nggak saya ikut bantu misa di sana? Yang mimpin siapa Romo? Lalu saya mengatakan yang mimpin saya Romo. Ya sudah, saya ikut barengan misa ya, boleh. Jadi kita bertiga. Terima kasih. Ini ada peluang kan, 2 imam kok. Jadi saya nggak bisa ikut, nggak apa-apa, ya, sudah aman. Lalu tapi saya pikir-pikir, saya umumkan, wah saya tetap harus misa, Kamis putih. Lalu Romo dan Romo Edi mengatakan, Romo istirahat saja. Enggak Romo, saya tetap misa. Nah, kalau gitu Romo ikutkan selebrasi saja, yang mimpin saya atau Romo. Saya mengatakan tidak Romo, tetap saya yang mimpin Romo. Karena latihan pembasuhan kaki itu dengan saya. Kalau ganti imam takut nanti petugasnya akan repot. Tapi kuat ya Romo, kalau nggak kuat jadi paksain nanti kita siap jadi stuntman. Ganti. Lalu ya siap saya bilang itu. Lalu di sakristi saya didatangin mudernya susah pimpinan biara Karmel. Romo, saya lihat Romo kan belum sehat. Romo itu agak susah ya diingatkan ya. Dalam keadaan sakit, Romo lebih baik istirahat daripada mimpin misa yang ada pembasuhan kaki, nanti jongkok-jongkok dan sebagainya. Takut Romo nanti pingsan. Dia mau ngomong saya mati nggak jadi. Pingsan. Ya suster, ada ini ya, berarti ada peluang saya mati ya. Ekaristi. Nah, lalu saya mengatakan kepada suster, mohon doanya saja. Suster nggak usah panik, doakan saya aja, sebutnya saya kuat. Lalu saya berdoa dulu sebelum Ekaristi, menyambung kekuatan. Dan untungnya saya sudah memiliki doa pribadi
yang saya temukan beberapa bulan sebelum itu, ya. Pada waktu saya mengalami mujizat penyembuhan yang pertama, itu saya punya rumus doa, ya. Yesus juga yang terbaring di sana, sembuhkan aku. Itu yang saya pakai di sakristi dan saya ulang-ulang sebagai doa litani saya. Yesus engkau yang terbaring di sana, sembuhkan aku. Kata-kata ini muncul pada saat saya berdoa di hadapan Yesus, makam Yesus. Di Karmel kan ada ruang makam Yesus, ya. Saya pernah berdoa di sana karena panggilan firman, lalu saya mengalami kesembuhan di suatu waktu. Itu kalau diceritakan panjangnya. Itu saya ingat itu di sakristi saya doa itu berulang-ulang, lalu saya merasa lega. Tapi demam saya tidak turun, tetap panas gitu. Lalu mulailah badan udah gak enak, udah mulai misa. Saya misa, lalu mau mulai membasuh kaki itu udah lihat bapak-bapak yang mau dibasuh itu udah ngeri. Aduh, ini basuh ini 12 orang lagi. Coba bisa dikurangi nggak orangnya jadi 2 atau 3 gitu ya. Ini 12 ya ini. Aduh, orangnya gede-gede lagi. Ini pasti lama ini ya. Jadi pasti kakinya kotor semua. Jadi lama basuhnya. Ya sudah, lalu pikiran berkecamuk gitu ya. Sudahlah, saya terima saja. Saya harus konsekuensi dari membasuh kaki. Lalu saya ganti kasual saya pas, saya pakai pamit dan seterusnya. Dan celana saya turun, basuh kaki yang pertama. Waduh, ngos-ngosan, keringat dingin keluar. Lalu yang kedua, kaki mulai kesemutan. Yang ketiga, badan mulai lemes. Saya keempat, kuat enggak ya? Jangan-jangan seperti kata suster tadi, kalau nggak pingsan ya mati. Ya sudahlah, kalau mati pada saat melayani di Karsi ini sebuah rahmat ya untuk saya. Ya, keempat, tambah gak enak. Kelima, mulai ringan. Keenam, tambah ringan. Sampai ke-12, sakit. Puji Tuhan, demamnya hilang sama sekali. Lalu saya naik ke atas, ganti kasual lagi, langsung wajah saya itu berubah-ubah. Ini bukan kata saya ya, kan saya nggak pakai cermin ya, nggak pakai cermin. Yang dia itu para suster. Setelah itu saya bisa biasa. Romanus saya lihat Romanus dan Roman itu singgol-singgolan. Itu ada apa dengan manusia itu? Ya, lalu saya mereka kasih biasa yang pada saat awal-awal itu suara saya senang, kadang terbata-bata karena kondisi badan sedang itu lancar. Sampai semua yang direncanakan dinyanyikan itu saya nyanyikan semua dan lancar, tidak ada kesalahan. Dan itu puji Tuhan. Saya keluar dari sakristi dengan sukacita. Lalu suster mudahnya datang lagi ke saya. Romo puji Tuhan, Romo akhirnya tidak pingsan. Mati lagi. Sudah tidak pingsan, tapi malah sembuh. Kami Pak Suster tadi setelah Romo selesai misa, kami pada berbisik. Tadi melihat perbedaan kalau muka dari yang pucat lalu tidak berwarna menjadi merah delima, lalu glowing kata Alu. lalu pakai skin scan. Lalu suster ini mengatakan puji Tuhan. Besok kan Jumat Agung dan seterusnya, saya nggak sakit, sehat, saya bisa menyelesaikan dari suci itu dengan lancar, ya tidak jadi apa-apa. Inilah mujizat yang pernah saya alami. Lalu saya merasakan bahwa kenapa itu terjadi? Ya, karena karya baik Tuhan hadir. Dan saya kira ini bagi saya sebagai sebuah rahmat. Sampai dengan hari ini saya setelah itu saya mengatakan kepada Pak Suster kalau pas ketemu, Suster, saya ke Karmel ini tidak hanya mendengar peristiwa-peristiwa mujizat yang terjadi pada diri orang-orang, tapi saya mengalami, dan puji Tuhan saya mengalaminya tidak hanya sekali, tapi beberapa kali, dan ini meneguhkan pengalaman iman saya. Tapi setelah itu apakah saya kemudian tidak pernah mengalami sakit penyakit? Pernah, dan parah iya pernah. Sembuh ya sembuh, tapi tidak permanen, harus tergantung dengan obat. Ya iya. Apakah Tuhan tidak menyembuhkan di situ? Ya bukan berarti tidak menyembuhkan, karena makna doa itu, makna penyakit itu bisa macam-macam. Selanjutnya, ya
Menurut perjanjian lama dan perjanjian baru, orang memandang sakit penyakit itu dengan cara yang berbeda-beda, dengan pandangan yang berbeda. Penyakit dipandang sebagai kelemahan dan kesalahan manusia. Yang kedua, hukuman dari Tuhan atas dosa manusia. Menurut perjanjian baru, sebagai tanda kedatangan kerajaan Allah. Lalu yang ketiga, keempat, karya penebusannya bagi manusia. Selanjutnya, ya. Makna sakit bagi orang beriman akhirnya bisa dikatakan, ya, semakin belajar mengandalkan kuasa Tuhan dalam pembentukan karakter rohani. Bagaimana sakit penyakit itu bisa mengubah cara pandang orang terhadap diri sendiri, terhadap Tuhan, ya, dan kaitannya dari penyakit dan juga kuasa Tuhan ini kemudian terjadi di sana. Semakin belajar mengandalkan kuasa Tuhan dalam pembentukan karakter yang bisa dibandingkan di surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Yang kedua dari kitab Mazmur, melatih kita untuk semakin taat perintah Tuhan dan makin berkomitmen untuk menghidupi firman-Nya. Pada saat saya sakit, saya berdoa dengan sangat keras. Setiap waktu berdoa, Tuhan sembuhkan aku. Terus berdoa, tapi nggak kunjung sembuh. Apakah saya putus asa pada waktu itu? Hampir, tapi tidak jadi. Ya. Karena apa? Ya karena kemudian saya merenungkan bahwa apakah peristiwa sakit itu kemudian melemahkan iman dan hidup saya? Tidak. Karena sakit penyakit itu adalah kelemahan manusiawi, harus dilawan dengan kuasa penyembuhan Tuhan. Penyembuhan Tuhan itu tidak melulu mengenai penyembuhan fisik, tetapi penyembuhan iman, penyembuhan rohani. Saya mengatakan sekalipun badan fisik saya tidak sembuh total, tetapi minimal saya semakin percaya bahwa saya diberikan kekuatan untuk menghadapi sakit penyakit ini dengan pasrah diri, ya, dengan kepercayaan kepada Tuhan, dan itu terjadi. Ya. Lalu yang ketiga, kitab Amsal membersihkan kita dari kejahatan atau keberdosaan yang terlihat dan tidak terlihat. Yang keempat, melatih menjadi anak-anak Tuhan yang kuat iman dan mentalnya. Kalau kita diberikan sakit penyakit, ya, yang orang mengatakan Tuhan, Romo saya itu kenapa ya? Apa salah saya? Kurang apa coba saya? Beriman ya iya, rajin ke gereja ya iya, tapi kok ya terus menderita dengan sakit penyakit. Kesehatan dan kebaikan itu bukan soal balas jasa. Kalau kita berbuat baik, kalau kita beriman kuat, terus kita otomatis terhindar dari segala kelemahan manusia kita. Tidak, ya, tidak. Tetapi justru melalui kekurangan dan kelemahan fisik kita, melalui sakit penyakit, kita dilatih untuk memiliki iman, ya, dan karakter yang kuat secara mental. Ya. Dan itu kenyataan. Ya. Berikutnya, ya, jenis penyakit tadi sudah disebutkan dua, langsung saja kita cepat sedikit, ya, fisik dan psikis. Nah, ini ada pernyataan dari Nabi Yeremia yang sangat penting. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Ya, Tuhan selalu ingin mengulurkan tangan untuk menyembuhkan kepada mereka, setiap orang, karena belas kasihnya, sekalipun ya kepada orang-orang yang disebut sebagai orang-orang bunuh. Terus ya tadi ada sakit rohani, itu kurang lebih ya, berkaitan dengan sakit rohani itu marah, benci, iri hati, dendam, kecewa, putus asa. Anda pernah mengalami? Puji Tuhan, syukuri saja pernah mengalami itu. Sudah selesai? Sudah sembuh? Sudah, puji Tuhan. Ada yang belum? Rasain sendiri. Rasanya marah, rasa benci, rasa iri hati itu menyakitkan. Kalau kita mau menyimpan itu ya silahkan pilihan. Lalu akibatnya apa? Sakit rohani ini malas, tidak bersemangat dalam beribadah. Iya, orang yang kecewa, lalu yang menjadi pelampiasannya adalah misa. Nggak mau misa karena saya benci sama orang itu. Saya nggak mau misa karena misanya lama. Saya nggak mau misa karena ya tempat hidupnya penuh. Saya nggak mau misa karena mestinya cuma kecil. Ya.
diterima itu ya banyak alasan ya. Nggak bisa karena ya. Akibatnya itu sebenarnya alasannya cuma satu, tapi berdalih. Karena apa? Ya sudah itu saja. Oh yang berikutnya, akibatnya banyak omelan, banyak keluhan dan tersungut-sungut. Ini yang seringkali menggagalkan kita untuk bertekun menghayati garis dengan baik. Selanjutnya, ya sudah. Terus, kalau ada sakit penyakit tentu ada rahmat kesembuhan. Ya. Maka perlu doa kebaktian penyembuhan. Gereja menilai gerakan-gerakan di dalam menyampaikan doa atau ibadah penyembuhan itu menjadi tanda atau sarana untuk memberikan penghiburan bagi kita atau bagi sesama kita yang sedang sakit. Orang yang sudah sakit, pastor datang untuk mendoakan. Ya itu artinya bahwa mereka itu membutuhkan penghiburan, membutuhkan dukungan, doa. Ya. Melalui gerakan-gerakan inilah muncul suatu sumbangan real dalam pembaharuan penghayatan akan sakit penyakit itu sendiri dan keyakinan iman akan kesembuhan yang datang dari Tuhan. Lalu berikutnya, ya, dasar penyembuhan melalui kuasa doa, terutama dalam Ekaristi adalah pentingnya iman untuk memperoleh kesembuhan. Ya. Tadi selain kehadiran, lalu perjumpaan juga iman. Yang kedua, Yesus menyembuhkan seorang menurut kehendaknya sendiri, namun manusia bisa memohonnya. Ya, kesehatan, kebahagiaan, sukacita, kesejahteraan itu dan keselamatan itu bukan bayar jasa. Sekali lagi, bukan karena bayar jasa. Kita sudah melakukan hal yang baik, yang penting dalam kehidupan rohani, kemudian kita terbebas dari kesulitan dan penderitaan manusiawi itu tidak. Yang ketiga, pentingnya rekonsiliasi sebagai prasyarat lain dari penyembuhan, bahwa pertobatan rekonsiliasi itu syarat orang menerima penyembuhan. Berikutnya, terus masuk. Ya. Ada begitu banyak peristiwa mujizat yang bisa terjadi, pun juga melalui kuasa Ekaristi atau doa yang di dalam Ekaristi. Kuasa Tuhan itu bisa terlihat dalam mujizat dari dua hal: langsung melalui perbuatan yang terjadi seketika itu juga, atau tidak secara langsung. Yang tidak secara langsung itu melalui apa saja, bisa melalui ciptaannya sebagai sarana ataupun sebagai alat, para malaikat, manusia, para rasul, atau relikwi suci. Tadi yang saya ceritakan ya kalau Anda merasa bahwa hadir dalam doa di depan relikwi suci itu menyembuhkannya, hadirlah nanti tanggal 20 sampai tanggal 24. Lalu tulang-tulang Nabi Elisa, jubah, sapu tangan, ular tembaga, tabut perjanjian, bejana suci. Hal-hal inilah yang dikisahkan dalam kitab suci yang menjadi sarana terjadinya mujizat di dalam hidup manusia. Maka kalau disebut ada relikwi suci, tulang-tulang ini akhirnya gereja memutuskan bahwa bagian-bagian tubuh dari orang suci itu bisa menjadi perantara rahmat. Maka kalau ada orang suci yang meninggal, itu kemudian bagian tubuhnya atau sarana-sarana yang dipakainya setiap hari dulu itu sudah dinyatakan suci seluruhnya dan bisa menginspirasi untuk menyalurkan rahmat dengan sarana itu. Ya. Mungkin rambutnya, mungkin kulitnya. Saya dengar relikwi Beato Karo Akutis ini kita dapat rambutnya. Berarti relikwi kelas 1. Ya. Kalau kelas 2 itu bukan bagian tubuhnya, sarana-sarana yang dipakai oleh orang kudus itu, misalnya jubahnya, bajunya, atau kancingnya, yang berharga. Lalu ada sapu tangannya, jubah-jubahnya. Saya pernah waktu itu waktu Kemis Putih ya, yang setelah misa, lalu ada perarakan sakramen ya, perarakan sakramen Kudus menuju ke petak tangan di sini. Itu pada saat saya mau mengangkat itu dan berarak bersama dengan missioner keliling gereja ya, beberapa kali itu ada umat yang sengaja menyentuh jubah saya. Jadi saya kerasa. Aduh, saya reaksi spontan ya. Saya langsung berdoa dengan menyentuh jubahku, semoga karena rahmat Tuhan engkau sembuh.
Saya nggak tahu yang menonton itu siapa dan sekarang sembuh atau tidak. Moga-moga sembuh. Tapi karena kepercayaannya ya didukung dengan doa kita. Ya, saya tidak terus bukan muhrim. Ya jangan dikibaskan ya. Tapi ya didukung saja dengan doa kalau dia percaya. Ya. Itu terus kemudian ya. Kalau kita atau manusia mengalami mujizat, itu tujuannya apa? Tujuannya utama adalah untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Tuhan ingin menunjukkan kemuliaan Tuhan, bukan kesombongan. Tidak. Untuk mengkonfirmasi kebenaran dari pesan ilahi yang disampaikan, atau sebuah kebenaran akan ajaran iman dan moral. Tadi saya cerita mujizat kasih di Lanciano, di Italia, Imam Basilian ini kan ragu-ragu, tidak percaya dan akhirnya akan memutuskan keluar dari imamatnya, akhirnya diselamatkan oleh Tuhan dengan peristiwa mujizat. Ini artinya bahwa Tuhan itu mau menyampaikan kebenaran dari apa yang diragukan oleh imam ini. Kebenarannya sebenarnya terjadi, terungkap. Lalu yang ketiga, untuk memberi kesaksian akan kekudusan, bahwa kekudusan itu konkret dan ada. Dan yang keempat, untuk mendatangkan kebaikan bagi jasmani maupun rohani. Oke, selanjutnya. Nah, saya minta bagian akhir sebelum kalau apotis terus ya Kristi terus lagi. Nah itu yang sebelumnya. Nah ini badan yang sehat mendukung pertumbuhan rohani yang sehat, yang kuat dan konsisten. Artinya bahwa kalau kita dalam kondisi sehat secara fisik yang sudah disampaikan oleh Pak Charles ya waktu itu melalui doa melalui doa mengalami kesembuhan secara fisik ya. Itu fisik yang sehat itu mendukung pertumbuhan rohani yang sehat pula. Yang berikutnya lalu kesembuhan di dalam iman dalam ajaran gereja itu bisa muncul di dalam peristiwa-peristiwa sakramen, terutama sakramen Ekaristi yang tadi sudah saya kisahkan di awal. Terus dilanjutkan ke gambar yang tadi, yang sakramen bukan itu, yang tadi gambar banyak tadi. Nah ini ya, peristiwa-peristiwa dalam sakramen itu adalah peristiwa rahmat, bisa disebut sebagai peristiwa-peristiwa penyembuhan. Semua ini berpusat pada satu peristiwa sakramen, yaitu peristiwa sakramen Eucharistia, Ekaristi. Semua sakramen yang diterima itu berpusat pada sakramen Ekaristi. Puncaknya adalah itu. Ya. Kemudian, terus ya, sakramen Ekaristi harus menjadi berdaya guna dalam kehidupan kita. Kita harus mengalami kekuatan. Kalau aku menerima Yesus dalam Ekaristi, aku harus mencerminkan Tuhan. Ini prasyarat bahwa bagaimana Ekaristi yang kita terima itu memiliki daya guna. Yang kedua, pada saat-saat tertentu kita dapat berhenti menimba kekuatan dari roh dalam sakramen yang kita terima, seperti seorang yang berhenti pada sungai jernih yang mengalirkan air untuk memuaskan rasa dahaga. Keluarga-keluarga harus menyadari bahwa sakramen yang mereka terima adalah sumber kekuatan yang tidak pernah kering, yang membantu mereka untuk tetap setia dalam janji dan perutusan mereka di tengah-tengah dunia. Selanjutnya, maka kalau kita berjumpa dengan Yesus dalam sakramen tobat, hidupku harus mencerminkan tobat dan pengampunan. Kalau aku menerima Roh Kudus dalam sakramen penguatan yang memberikan kekuatan kepadaku untuk menjadi seorang Kristen yang kuat. Kalau suami istri menerima Roh Kudus dalam sakramen perkawinan, mereka menerima sakramen seperti sungai yang terus mengalir. Selanjutnya, sebelumnya, nah, inilah rahasia terakhir. Jika Anda menempatkan Kristus sebagai pusat dan bertindak karena kasih kepada Tuhan, seolah-olah seluruh hidup Anda diterangi, seolah-olah matahari tiba-tiba membuat segalanya bersinar, itulah kehidupan Karla Kutis. Karla Kutis yang menghayati Ekaristi sangat mendalam. Dia yang percaya sekali bahwa Ekaristi itu memiliki daya yang luar biasa
daya mujizat dan juga daya penyembuhan, meskipun akhirnya dia wafat di usia muda. Tapi dia wafat dalam keadaan orang yang suci. Orang suci itu adalah orang yang meninggal dalam keadaan berrahmat. Dan itu yang dihidupi oleh Carlo Acutis, selalu menempatkan Yesus di dalam seluruh hidupnya. Nah, sekarang boleh ditayangkan foto-foto Carlo Acutis. Sadness is when you look at yourself. Happiness is when you look at God. Ada beberapa catatan di quotes dalam bahasa Inggris yang ditulis oleh Carlo Acutis yang menginspirasi. Anda bisa mencarinya di Google. Bisa menjadi inspirasi kita bagaimana kita menghayati bahwa Ekaristi itu sebenarnya memiliki daya yang luar biasa dalam menyembuhkan. Tetapi ini bukan soal cerita atau informasi, tetapi Ekaristi yang memiliki daya penyembuhan itu adalah sebuah peristiwa iman yang harus kita alami sendiri. Bukan kata orang Ekaristi itu ini, tapi kita harus hadir sendiri, mengalami perjumpaan sendiri, dan mengalami ketekunan dalam Ekaristi itu sendiri. Maka kata-kata terakhir saya adalah setialah pada Ekaristi yang memiliki daya luar biasa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Lalu saya ingin mengajak Anda untuk mengendapkan permenuhan kita tentang kuasa Ekaristi dalam penyembuhan, kuasa penyembuhan melalui Ekaristi dengan sebuah nyanyian pujian. Aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah hatiku bagimu, cinta-Mu setia selalu. Ku menyambut tubuh daya-Mu karena banyak dosa-Mu. Seringku ingkari cinta-Mu dalam hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dan keraiban-Mu, agar ku mampu akan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darah-Mu. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darah-Mu.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Terima kasih. Terima kasih untuk Romo. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk Romo atas pemberian hari ini. Semoga dengan Ekaristi kita semakin menyadari bahwa betapa pentingnya Ekaristi, betapa pentingnya kehadiran kita baik hari Sabtu atau hari Minggu kita dalam Ekaristi. Kita lanjutkan dengan persembahan. Bila kau turun tangan, masih menghasilkan. Selalu ada berkat yang telah kau sediakan. Selamamu percaya pada janji-Mu Tuhan, selalu ada berkat mengikuti senantiasa. Selamamu bekerja dengan taat dan setia. Kemanapun kakiku berjalan, tangannya aku pijak, dapat kau berikan. Dan apapun yang aku kerjakan, bila kau turun tangan, pasti menghasilkan. Selalu ada berkat yang telah kau sediakan. Selama aku percaya pada janji-Mu Tuhan, selalu ada berkat mengikuti senantiasa. Selamamu bekerja dengan taat dan setia. Selamamu bekerja dengan taat dan setia. Selamamu bekerja dengan taat dan setia. Marilah kita berdoa. Senang. Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kami Tuhan. Engkau mengizinkan kami ya Bapa untuk memuji memuliakan nama-Mu hari ini Tuhan. Kau izinkan kami bersukacita di tempat ini Tuhan untuk meninggikan-Mu. Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu yang telah diwartakan oleh hamba-Mu Tuhan. Kiranya setiap firman yang disampaikan yang diwartakan oleh hamba boleh kami terima dengan hati dan pikiran yang bisa Tuhan meninggikan nama. Kiranya setiap firman itu Tuhan boleh tertanam di hati kami, boleh mewujudkan pribadi-Mu ya Tuhan. Kami boleh mewujudkan pribadi di setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh mengajari kami, membuat kami Tuhan lebih mengerti, mengundang karya kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Karena karya kuasa-Mu Tuhan yang menyembuhkan. Biarlah setiap mujizat yang terjadi di kehidupan kami
Dan mujizat itu Tuhan boleh kami persembahkan untuk memuji, memuliakan nama Allah Bapa yang Maha Baik. Hari ini Tuhan, kami telah mempersembahkan persembahan kami. Kiranya Engkau kuduskan persembahan ini Tuhan, Kau jamah persembahan ini, Kau berkati. Kiranya persembahan yang telah kami berikan Tuhan boleh bermanfaat, berguna Tuhan untuk setiap kepentingan, setiap keperluan yang ada pada diri Tuhan, yang bertujuan untuk meninggikan, memuliakan nama-Nya. Berkati juga teman-teman yang memberikan persembahan, berkati pribadi-pribadi kami Tuhan, berkati setiap pekerjaan kami, kehidupan kami, berikan kesehatan dan berikan kami rezeki yang secukupnya. Inilah doa permohonan kami, di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami mohon dan berdoa. Amin. Ya Allah. Terima kasih Bang. Ada yang gimana? Marilah kita berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena hanya dengan penyertaan-Mu kami dapat mengikuti persekutuan doa pada malam hari ini dengan baik. Dari awal, pertengahan hingga akhir, Kau selalu berkati kami. Kau turunkan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat mendengarkan firman yang dibawakan oleh Roh Dwi dengan baik. Bapa, kami mohon berkat-Mu sehingga firman-Mu yang telah disampaikan menjadi rema bagi kami dapat semakin mengerti bahwa yang terpenting adalah dengan kehadiran kami dalam Ekaristi sehingga sakit penyakit kami juga dapat Kau sembuhkan. Ya Bapa, pada malam hari ini kami akan kembali pulang. Berkatilah kami dalam perjalanan pulang, berkatilah istirahat kami sehingga kami dapat selamat sampai ke rumah dan beristirahat dan berkumpul kembali dengan keluarga kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, keluarga kita, dan istirahat malam hari ini senantiasa dilindungi dan dibimbing berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Mari kita tutup persekutuan hari ini dengan setelah dengan firman bahwa Tuhan pasti kita juga bisa antisipasikannya dengan firman-Nya. Sebagai berdiri kita akhiri persekutuan doa pada materi. Oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhanku mau lakukan, apa yang Tuhanku mau lakukan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sudah hidupku tadi tebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku kan milikku lagi. Apa yang Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan mau lakukan, rasakan Tuhan ku senang, memuliakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu
sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Terima kasih.